sosialisasi ini mengenai pemupukan berimbang, yang mana artinya pemupukan berimbang itu adalah pemupukan yang diberikan kepada tanaman sesuai dengan kondisi tanah dan komoditasnya tersebut. Uji tanah untuk mengetahui seberapa banyak atau seberapa besar kandungan hara yang terkandung di dalamnya. Karena kan kebanyakan petani itu yang tahunya pupuk itu Ponska aja, kan tidak tahu kandungannya berapa persennya, seperti NPK-nya berapa, N-nya berapa, P-nya berapa, K-nya berapa. Tapi setelah acara ini, alhamdulillah gitu kan, sedikit demi sedikit kita terbuka pikiran kita bahwa di kandungan pupuk itu banyak gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mohon izin para pemirsa yang sedang menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Delal Perkasa. Saya adalah mahasiswa Polbangtan Bogor semester 5. Yang mana pada sekarang ini saya sedang melakukan sosialisasi dan uji tanah. Saya ini sedang magang di perusahaan PT Petrokimia Gresik. Sudah kurang lebih 1 bulan saya menjalankan sosialisasi dan uji tanah ini, dan alhamdulillah sekarang saya berada di kelompok tani Amarta Cikahuripan ya, di Kecamatan Cibadak ini. Nah, jadi sosialisasi ini mengenai pemupukan berimbang ya, yang mana artinya pemupukan berimbang itu adalah pemupukan yang diberikan kepada tanaman sesuai dengan kondisi tanah dan komoditasnya tersebut begitu. Ini adalah salah satu cara yang paling efisien dan efektif untuk bisa menekan biaya produksi para petani begitu. Jadi singkatnya, jangan sampai ketika di tanah petani tersebut itu sudah bagus kandungan NPK-nya, kemudian petani itu melakukan pemupukan dengan kebiasaannya begitu, dengan dosis yang umum seperti itu. Nah, ketika kita setelah mengetahui kandungan unsur hara salah satunya atau ketiganya yang ada di dalam tanah tersebut, katakanlah N-nya sudah tinggi, P-nya sudah tinggi, artinya apa? Artinya hanya kaliumnya saja yang petani beli begitu untuk pemupukan tersebut, sehingga di situ akan terjadi minimalisasi biaya. Dan itu tentunya akan meningkatkan pendapatan petani ke depannya. Nah, sosialisasi ini selain tadi pemupukan berimbang, ada juga uji tanah ya. Uji tanah ini
kita bisa lihat di sini menggunakan perangkat uji tanah kering. Jadi ini adalah salah satu alat. Mungkin kalau simpelnya ya, kita itu bisa berbicara dengan tanah begitu. Jadi tanah di sini akan curhat keadaannya dia seperti apa. Begitu. Dia apakah sedang sehat atau mungkin sebaliknya sedang sakit. Nah, jadi di dalam PUTK ini ada 5 hal yang dibicarakan atau yang diuji. Yang pertama mengenai pH, yaitu melihat atau mengukur asam basanya suatu tanah tersebut. Yang kedua adalah C organik, jadi melihat kadar dari kandungan organik tersebut itu tinggi ataukah rendah. Kemudian selanjutnya adalah kandungan unsur hara N, P, dan K. Begitu. Kemudian perlu diketahui bersama bahwa PUTK ini telah dilisensi oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dari Kementerian Pertanian langsung. Jadi mungkin keakuratannya ini sudah sangat tinggi karena langsung dari Kementerian Pertanian itu sendiri. Untuk mengukur kesuburan tanah, memang kita perlu mempunyai ilmu dasar terlebih dahulu ya tentang hal tersebut. Tanah ketika dia sehat, maka tanaman apapun yang kita tanam itu pasti tumbuh subur dan baik. Begitu. Sekarang kita kembalikan kepada konsep awal, yaitu berbicara tentang media tanahnya itu sendiri. Nah, jadi sebelum ke tanaman, sebelum kepada komoditas, kita bicarakan dulu tanahnya. Ada 2 faktor dasar tanah menjadi dikatakan sehat begitu. Yang pertama adalah tentang pH-nya, yang kedua tentang C organiknya. Nah, jadi pH di sini ketika tanah tersebut pH-nya netral, yaitu angkanya 6-7, dan C organiknya pun baik, dikatakan baik, maka tanah tersebut bisa dikategorikan tanah yang subur ya. Karena apa? Karena ketika pH-nya netral dan C organiknya tinggi, maka kandungan unsur hara yang ada dalam tanah tersebut yang kita berikan, yang petani berikan lewat pupuk-pupuk yang dibeli, itu akan terserap dengan optimal oleh tanaman. Nah, sebaliknya jika kandungan C organik ataupun pH-nya buruk, maka petani mau pupuk sebagus apapun begitu, mau pupuk semahal apapun, itu terserap tapi tidak seoptimal ketika sehat gitu. Bagaikan kita ketika kita sedang sakit, pasti kita susah untuk makan karena segala hal yang kita makan itu terasa pahit begitu. Begitu pula terhadap tanah. Tanah ketika merasa sakit, pH-nya kurang atau katakanlah masam, kemudian C organiknya juga rendah, itu mau bagaimanapun memberikan pupuk sebagus apapun itu tidak akan terserap dengan optimal. Jadi cara mengukurnya adalah kita menggunakan tentu PUTK ini dan kita uji kandungan pH-nya apakah masam, netral ataupun basa, dan juga C organiknya apakah tinggi ataupun rendah, seperti itu. Saya di sini telah menguji 8 sampel tanah ya, yang biasanya mungkin pengalaman saya pribadi dalam kegiatan magang ini, satu hari itu mungkin 2-4 sampel saja. Tapi luar biasa, di lokasi ini saya menguji 8 sampel tanah secara langsung, seperti itu. Nah, saya hanya membawa 2 sampel tanah saja di sini. Bisa kita lihat, tadi kan kita berbicara pH. Nah, di dalam PUTK ini ada bagan warna atau petunjuk untuk melihat kategori mana di dalam tanah tersebut yang mendekati warna yang ada di dalam kertas ini. Nah, kita lihat di sini salah satu tanah yang
saya telah uji, ternyata di sini kita menemukan warnanya itu orange. Kita bisa samakan dengan bagan warna yang ada. Ketika disamakan, nah maka di sini ditunjukkan bahwa bagan warna untuk pH tanah kelompok tani Amarta Cikahuripan ini adalah agak masam begitu. Nah, yang bagus seperti apa? Yang bagus ketika diuji, tanahnya ini berwarna hijau. Ya, yang hijau yang seperti ini, hijaunya bukan hijau terlalu pekat ya, tapi hijau muda seperti itu, yaitu ini bisa dikategorikan netral, yaitu pH-nya 6 sampai 7 seperti itu. Kemudian di sini juga bisa dilihat C organiknya. Nah, ini ada contoh 2 sampel. Ketika kita lihat busa di sini, ternyata mengacu pada aturan ya, jika busanya lebih dari 2 cm maka itu dikatakan tinggi, jika kurang maka rendah begitu. Sekarang kita lihat memang dari segi busanya pun ini kurang dari 1 cm. Ya, artinya masih kategori rendah seperti itu. Jadi kalau ingin bagus tanahnya, kita akan menemukan busa ini lebih 2 cm atau mungkin kalau kita coba ya di senti, nah akan sekitaran sini lah, sini nih, seperti itu. Betul, itu tanah subur jika memang lebih dari 2 cm. Sebenarnya kesimpulan dari pengujian ini memang pada tinggi kadar nitrogen ya. Bisa kita lihat juga di sini, lihat. Nah, nitrogennya sangat tinggi. Kemudian di sini ada juga tanah yang lain tinggi juga begitu. Tapi memang tidak selamanya kita lihat ketika nitrogennya tinggi maka semua hal itu menjadi baik, tidak juga gitu. Maka kita perhatikan kembali hal-hal lain, terutama pH tanah tadi dan C organik tersebut. Ada juga di sini pH-nya. pH-nya pun ini warnanya bening ya, putih bening, maka di sini dikategorikan rendah. Sama pula tanah yang lain pun rendah juga, seperti itu. Kemudian jika kalium, ini bisa dilihat dari endapan putih ya, apakah endapan putih tersebut banyak atau kurang gitu. Kalau memang banyak, artinya ketika endapan ini berwarna hampir jadi putih semua, itu kategorinya berarti kaliumnya tinggi. Ternyata ini masih ada kuning-kuningnya, maka bisa dikategorikan ini masih sedang seperti itu. Tapi kalau sudah warna kuningnya mendominasi, itu mungkin status hara K-nya itu adalah rendah, seperti itu. Baik, jadi kegiatan hari ini adalah kegiatan reguler ya, rutin yang kita adakan sebulan sekali di tiap kelompok. Nah, kebetulan kelompok tani Amarta Cikahuripan Desa Warnajati ini adalah kelompok baru berdiri bulan Agustus kemarin. Ini pertemuan yang kedua. Jadi setiap kelompok tani kita adakan pertemuan 1 bulan sekali gitu. Nah, untuk agenda pada hari ini adalah pertama sosialisasi tentang penggunaan pupuk dan memperkenalkan produk-produk dari PT Petrokimia Gresik, apa saja yang mereka produksi dan mereka jual, yang kemudian disosialisasikan kepada petani tentang cara penggunaannya gitu kan, dosis yang akan diberikan gitu. Dan agenda yang kedua adalah uji tanah untuk mengetahui seberapa banyak atau seberapa besar kandungan hara yang terkandung di dalamnya. Itu yang tadi diuji adalah kandungan N, P, K dan keasaman tanah begitu. Jadi harapannya adalah pertama petani mengetahui bagaimana kondisi tanah
atau kesehatan tanah yang mereka usahakan selama ini. Apakah mengandung unsur hara yang cukup, kurang gitu kan, atau memang sudah sesuai harapan gitu. Seperti kandungan pH atau keasaman tanah, tadi ada yang memang asam, ada yang memang netral, ada yang tinggi. Nah, tindak lanjut dari pertemuan hari ini adalah melihat bagaimana kurang lebih atau netral gitu ya kandungan hara tersebut, ditindaklanjuti dengan memberikan kandungan hara yang kurang, kemudian mengurangi atau tidak direkomendasikan kelebihan hara tertentu seperti tadi kandungan nitrogennya cukup tinggi. Jadi ke depan tanah tersebut yang mengandung nitrogen yang tinggi itu tidak diberikan lagi nitrogen seperti itu. Jadi apalagi saya ini musim-musim kemarau dan menjelang musim tanam, ini adalah waktu yang tepat untuk uji tanah begitu. Memang pupuk subsidi memang agak langka, paling beralih ke pupuk non subsidi yang dipakai. Tapi yang kita usahakan ini harus dibanyakan itu kan harus pakai pupuk organik. Karena kenapa? Setiap petani ini pasti punya hewan ternak seperti kambing, domba, ayam gitu. Itu memanfaatkan gitu kan. Itu lebih bagus ke memperbaiki unsur tanah gitu. Itu kan cuma pelengkap yang pupuk kimia itu.
Perhatian yang selama ini dari pemerintah, alhamdulillah ya, ada perhatiannya, baik dari itu dari pemenuhan apa bantuan pupuk, bantuan bibit gitu kan. Tapi khususnya untuk desa Warnajati ini belum ada bantuan alsintannya. Tapi alhamdulillah kemarin saya udah mengajukan ke Pemda, mudah-mudahan nanti 2024 terrealisasi lah gitu. Em, Ketika tadi saya melakukan sosialisasi dan uji tanah ini, alhamdulillah respon dari para petani di sini antusiasnya sangat tinggi. Karena apa? Mereka sendiri baru tahu teknologi untuk menguji tanah tersebut gitu. Jadi ketika antusiasnya tinggi, maka tentu di situ ada keingintahuan yang tinggi gitu untuk bisa mempelajari lebih lanjut hal-hal ini. Alhamdulillahnya juga di sini kita mempunyai beberapa komoditas yang berbeda-beda juga karena ini termasuk wilayah perkebunan. Jadi kita juga tadi banyak sharing-sharing begitu mengenai tata cara pemupukan, ya, kemudian penanganan tentang POPT-nya, pengendalian organisme pengganggu tanaman, dan juga berbicara produktivitas ya ketika kita memakai pupuk A, pupuk B, pupuk C dan sebagainya itu didiskusikan dan dibicarakan, dan alhamdulillah banyak sekali ilmu yang didapat, tidak hanya tentu dari kami sebagai pihak perusahaan petrokimia, tapi dari para petaninya pun kepada kami atau pula dari petani kepada petani yang lain seperti itu. Baik, demikian sahabat Gema Tani yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya ya untuk teman-teman sobat Gema Tani. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Saya Muhammad Hilal, mahasiswa magang dari PT Petrokimia Gresik, undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.